Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2, kelompok Fisika 11 MIPA 2. Pada video kali ini kita akan melakukan praktikum percobaan gelombang resonansi pada gelas kaca. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dulu ya. Saya sendiri Fadla Fadilah Ahmad. Saya Modin Salih Helga. Saya Devi Halida. Saya Syakira Hasanila. Saya Rifai Nasya. Oke, selamat menonton. Sekarang apa dong? Terus penutupan. Lihat deh, keren banget loh. Apa tuh? Oh iya ya. Kok gelas bisa ngeluarin bunyi? Kayak alat barara itu kan, kayak pahlawan Mandalika. Oh iya juga ya, kok bisa ya? Keren banget. Iya sih, keren. Tapi gimana kalau kita coba buktiin di percobaan fisika? Kalau nggak salah itu ada loh di materi gelombang bunyi. Oh ya? Mau nggak? Boleh deh. Oke, ayo. Baiklah teman-teman, di depan saya ini sudah terdapat 4 gelas yang berisi air. Yang pertama, gelas pertama berisi full air, gelas kedua berisi 3/4 air, gelas ketiga berisi setengah air, dan gelas yang terakhir berisi 1/4 air. Nah, langkah-langkahnya, jadi kita mengumpulkan 3 ruas jari kita, lalu dimasukkan ke dalam air dan diaduk perlahan. Setelah itu diputarkan ke sini, apa namanya, ke bibir gelas. Akan menghasilkan bunyi. Selanjutnya dilakukan hal yang sama ke gelas-gelas berikutnya. Pertama, 3 ruas jari dimasukkan ke dalam air, lalu diaduk secara perlahan, dan setelah itu diputar ke bibir gelas. Dapat terdengar bukan? Selanjutnya, hal tersebut dilakukan dengan hal yang sama ke gelas-gelas berikutnya. Gelas ketiga. Dan gelas yang terakhir. Pada percobaan pertama dapat kita lihat dan dengar bahwa gelas yang berisi full air ini akan menghasilkan suara yang lebih lemah dan berat. Pada percobaan gelas yang kedua, gelas yang berisi 3/4 ini jauh sedikit lebih menyaring dibanding gelas yang pertama. Pada percobaan ketiga, gelas yang berisi air 1/2 ini suaranya jauh lebih jelas dan lebih menyaring dari gelas-gelas sebelumnya. Pada percobaan yang terakhir, gelas yang berisi air 1/4 ini suaranya jauh lebih jelas dan lebih menyaring dari percobaan gelas-gelas sebelumnya. Lesti sayang Rizky bilang. Pada percobaan yang pertama, mengapa bunyinya lemah dan berat? Itu karena pada gelas yang berisi full air tidak terdapat kolom udara. Karena itulah bunyi yang dihasilkan lemah dan berat. Pada percobaan yang kedua, mengapa bunyi yang dihasilkan sedikit lebih nyaring daripada percobaan yang pertama? Itu karena pada gelas yang berisi 3/4 air masih terdapat kolom udara. Karena itulah suara yang dihasilkan lebih nyaring daripada gelas pertama. Pada percobaan yang ketiga, mengapa bunyi yang dihasilkan lebih nyaring daripada percobaan pertama yang kedua? Itu karena pada gelas yang berisi setengah air masih terdapat kolom udara. Itulah yang menyebabkan bunyi yang dihasilkan lebih nyaring daripada bunyi gelas pertama dan bunyi gelas kedua. Kenapa pada percobaan terakhir atau percobaan keempat bunyinya lebih nyaring daripada percobaan sebelumnya? Itu karena pada gelas yang berisi 1/4 air ini kolom udaranya lebih banyak daripada gelas pertama, kedua, dan ketiga. Oleh karena itulah suaranya lebih nyaring daripada gelas-gelas sebelumnya.
Nah, kan tadi sudah dijelaskan, sumber getarannya adalah gelas yang disentuh. Nah, gelas yang disentuh inilah yang menghasilkan bunyi. Peristiwa yang dialami udara, di kolom udara itulah yang menghasilkan bunyi. Jadi, yang menghasilkan bunyi adalah udara yang berada di dalam gelas ini. Di dalam gelas kan memiliki jumlah air yang berkurang. Nah, berkurangnya air bertujuan untuk memperbesar kolom udara. Nah, itulah yang menyebabkan kuat lemah atau nyaring atau tidaknya bunyi yang dihasilkan. Nah, lalu apa sih hubungannya dengan resonansi? Resonansi sendiri adalah ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Yang ikut bergetar apa sih? Lalu apa yang menjadi sumber bunyinya? Apa teman-teman tahu? Yang ikut bergetar adalah udara yang ada di dalam gelas ini. Sedangkan sumber bunyinya adalah gelas yang kita sentuh. Maka dari itu, peristiwa resonansi pada gelas kaca di percobaan kali ini telah berhasil kita buktikan. Tepuk tangan dulu dong. Nah, kesimpulannya dari keempat percobaan yang telah kami lakukan adalah peristiwa yang dialami oleh udara di dalam kolom udara itulah yang menghasilkan bunyi. Maka dari itu, kolom udara lah yang memengaruhi besar atau kecilnya frekuensi bunyi yang dihasilkan. Semakin besar kolom udara yang ada, maka frekuensi bunyi yang dihasilkan akan lebih nyaring dan besar. Sebaliknya, jika semakin kecil kolom udara yang ada, maka frekuensi yang dihasilkan akan lebih kecil dan berat. Nah, itu kesimpulannya. Lalu penerapan resonansi pada kehidupan sehari-hari apa sih? Tentu dong teman-teman pada tahu apa? Ya, alunan melodi musik. Oke. Nah teman-teman, itu adalah video praktikum yang telah kami lakukan. Gimana, menarik kan? Kalian bisa loh nyoba di rumah juga. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.